Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya juga akan mendeskripsikan jawaban ujian akhir semester kemarin pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Yang mana pada mata kuliah ini juga sama, yaitu diampu oleh Bapak Ahmad Rosidi MPDI. Baik, langsung saja saya bacakan soalnya. Yang pertama, jelaskan dan analisa faktor-faktor utama yang menyebabkan kejayaan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah, terutama di bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Apa dampaknya terhadap peradaban dunia pada itu dan masa kini? Jadi, faktor kejayaan dinasti Abbasiyah dalam ilmu pengetahuan dan budaya. Masa kerajaan dinasti Abbasiyah khususnya pada abad ke-8 hingga 13 Masehi itu ditandai oleh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya. Beberapa faktor utama penyebabnya adalah: yang pertama, dukungan khalifah terhadap ilmu. Khalifah seperti Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun sangat mendukung pengembangan ilmu. Mereka mendirikan Bait al-Hikmah, yaitu rumah kebijaksanaan, mana sebagai pusat penerjemahan dan penelitian. Yang kedua, integrasi budaya dan ilmu. Abbasiyah menerima pengaruh Yunani, Persia, dan India. Naskah-naskah filsafat, kedokteran, matematika, dan astronomi diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Faktor yang ketiga adalah stabilitas politik awal. Ibu kota Baghdad berkembang menjadi pusat peradaban karena stabilitas dan keteraturan administratif yang mendukung iklim intelektual. Yang nomor 4 adalah pendidikan dan diskursus intelektual. Munculnya ulama dan ilmuwan besar seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Khawarizmi memperkaya khazanah keilmuan. Dampaknya terhadap dunia, yaitu pada masa itu dunia menyaksikan revolusi ilmu pengetahuan. Peradaban barat itu banyak belajar dari warisan ilmiah Islam. Kini kontribusi tersebut menjadi pondasi perkembangan sains modern seperti angka nol dan sistem desimal yang berasal dari ilmuwan muslim. Yang nomor 2, bandingkan pola pemerintahan dinasti Umayyah di Damaskus dengan dinasti Abbasiyah di Baghdad. Bagaimana sistem kekuasaan mempengaruhi perkembangan politik dan intelektual umat Islam saat ini. Jadi, dinasti Umayyah pada tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi itu, kalau dinasti Umayyah berbasis di Damaskus dan bersifat aristokratik. Pemerintahan bersifat sentralistik dan bercorak kerajaan turun-menurun. Fokus pada ekspansi wilayah dan stabilitas politik, juga Arabisasi budaya dan bahasa sangat kuat. Sedangkan kalau dinasti Abbasiyah, yaitu pada tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi, itu berbasis di Baghdad, lebih inklusif terhadap non-Arab atau Mawali. Juga pemerintahannya lebih biokratis dengan pengaruh Persia. Juga fokus pada pengembangan ilmu dan budaya, lebih plural dalam struktur masyarakat dan administrasi. Pengaruh sistem kekuasaannya, Umayyah itu mengutamakan politik ekspansi sehingga intelektual belum berkembang pesat. Sedangkan kalau Abbasiyah itu lebih memberikan ruang bagi aktivitas ilmiah, filsafat, dan sastra, yang mana hal itu dapat menimbulkan memperkaya ilmu-ilmu peradaban pada Islam. Seperti itu. Yang nomor 3, analisis peran peradaban Islam di Andalusia atau Spanyol sebagai jembatan ilmu antara Timur dan Barat. Apakah kontribusinya terhadap Eropa dan bagaimana peradaban Islam Andalusia menjadi contoh toleransi dan multikulturalisme? Peradaban Islam di Andalusia itu memainkan peran penting sebagai penghubung antara Timur Islam dan Barat Eropa.
Di kota-kota seperti Cordoba, Granada, dan Toledo, ilmu pengetahuan dari dunia Islam itu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi bahan ajar di universitas-universitas Eropa. Nah, kontribusi terhadap Eropa bisa menimbulkan transfer ilmu filsafat, matematika, kedokteran, dan astronomi dari ilmuwan muslim seperti Ibnu Rushd dan Ibnu Tufail. Juga mendorong munculnya Renaissance di Eropa berabad-abad kemudian. Nah, contoh toleransi dan multikulturalisme yang pertama, Muslim, Yahudi, dan Kristen hidup berdampingan dalam hidup sistem konvivensia. Yang nomor dua, ilmu berkembang pesat karena sikap terbuka terhadap berbagai budaya dan agama. Lanjut, yang nomor empat, bagaimana pengaruh Islamisasi di wilayah Nusantara terhadap sistem sosial dan budaya lokal. Jelaskan dinamika akulturasi yang terjadi antara nilai-nilai Islam dan budaya pra-Islam. Nah, Islamisasi di Nusantara berlangsung secara damai dan bertahap melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan dakwah. Proses ini berdampak signifikan terhadap struktur sosial dan budaya lokal. Sistem sosial, munculnya elit keagamaan seperti ulama dan habaib dalam menggantikan peran dukun atau tokoh adat. Nah, kalau budaya lokal, dampaknya di budaya lokal banyak tradisi lokal diberi nuansa Islam seperti wayang, bernapaskan kisah para nabi, dan upacara keagamaan yang menyatu dengan budaya setempat. Di dinamika akulturasi terjadi sintesis antara ajaran Islam dan budaya lokal seperti dalam seni, arsitektur seperti masjid bergaya joglo itu, dan hukum adat yang disesuaikan dengan syariat. Juga proses ini menjadikan Islam di Nusantara memiliki karakter yang moderat, ramah, dan adaptif. Yang nomor 5, uraikan penyebab utama kemunduran peradaban Islam setelah abad ke-13. Analisis apakah faktor eksternal atau internal yang lebih dominan, serta pelajaran yang bisa diambil oleh umat Islam masa kini. Jadi kemunduran peradaban Islam itu setelah abad ke-13 Masehi disebabkan oleh kombinasi antara faktor internal dan eksternal. Kalau faktor internal itu disintegrasi politik dan pertikaian antar dinasti. Yang nomor 2, melemahnya semangat ilmiah karena fanatisme madhab dan dominasi dogma. Yang nomor 3, korupsi dan lemahnya kepemimpinan. Sedangkan kalau faktor eksternal, serangan Mongol yang menghancurkan Baghdad tahun 1258 Masehi. Nomor 2, penjajahan Eropa yang menguasai wilayah Muslim secara ekonomi dan militer. Nah, analisis dominasi faktornya yaitu faktor internal itu lebih dominan karena kelemahan dari dalam mempercepat keruntuhan sebelum faktor luar menyerang. Jika umat Islam tetap solid secara politik dan intelektual, faktor eksternal itu mungkin bisa diatasi. Seperti itu. Dan pelajaran bagi umat Islam masa kini itu yang pertama, pentingnya integritas dalam kepemimpinan, juga perlu membangun kembali tradisi keilmuan dan inovasi, dan yang terakhir adalah pelajaran yang dapat diambil pada masa kini, persatuan dan toleransi itu menjadi kunci kebangkitan peradaban Islam modern. Seperti itu. Mungkin cukup itu yang dapat saya deskripsikan dari jawaban saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kekeliruan atau ada kesalahan, kalian langsung saja komentari dari presentasi saya di kolom komentar. Oke, jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.